Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widak Dongtien, salam kebajikan, Rahayu untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk eh, menjelaskan berkaitan dengan Pancasila dari pemikiran Profesor Dr. Andes Notonegoro SH. Nah, kita ketahui bersama bahwa Prof. Notonegoro ini itu memiliki pemikiran-pemikiran yang sungguh sangat komprehensif sekali, dan bagaimana beliau menafsirkan Pancasila itu dari segi epistemologinya itu sangat menarik sekali. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana sebenarnya konstruksi pemikiran dari Profesor Notonegoro ini, dan nanti bagaimana atau hal-hal apa saja yang kita bisa peroleh dari pemikiran-pemikiran Profesor Notonegoro tentang Pancasila ini. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya pemikiran Prof. Notonegoro ini itu terangkum dalam beberapa pidato-pidato beliau, atau bahkan eh, ada beberapa buku yang merangkum pemikiran-pemikiran Prof. Notonegoro, dan salah satu yang akan saya jelaskan di sini adalah berkaitan dengan buku Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Nah, jadi bukunya ini teman-teman. Nah, buku ini itu berisi tentang tiga sebenarnya. Materi pokoknya adalah berkaitan dengan tiga pidato atau tiga momen. Nah, yang terkhusus adalah ini berkaitan pertama pidato promotor. Beliau pernah sebagai promotor mempromotori Presiden RI kita, RI pertama yaitu Insinyur Soekarno. Jadi pada saat itu pada tanggal 19 Desember tahun 1951, Prof. Notonegoro itu mempromotori atau sebagai promotor doktor doktor honoris causa dari Presiden Soekarno dalam bidang ilmu hukum di Universitas Gajah Mada. Nah, disinilah tertuang dengan apik sekali bagaimana pemikiran-pemikiran dari atau gagasan-gagasan atau tafsir dari Profesor Notonegoro itu tentang Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno, atau yang dituangkan, atau yang bahasa Prof. Notonegoro itu yang diciptakan oleh Presiden Soekarno. Nah, pada tahun 1951 ini bagaimana suasana apa yang sangat hikmat sekali, karena Presiden kita, Presiden RI pertama Soekarno itu dianugerahi Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum di UGM. Dan kebetulan pada saat itu Prof. Notonegoro sebagai promotornya. Nah, kemudian yang kedua itu ada pidato Dies Natalis pertama di Universitas Airlangga, Surabaya pada tanggal 10 November tahun 1955. Jadi ini sangat beriringan sekali. Nanti kita akan bahas ya bagaimana sebenarnya isi atau muatan pidato itu di dalam apa ketika ketika penganugerahan Doktor Honoris Causa pada tahun 1951 di UGM, dan bagaimana pidato Prof. Notonegoro itu di Unair, Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1955. Dan itu merupakan momen atau momentum Dies Natalis pertama yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga. Kemudian yang ketiga, dalam buku yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara ini, yang memuat tiga momen penting ini, yang ketiga itu adalah Seminar Pancasila di Yogyakarta, teman-teman, pada tanggal 17 Februari tahun 1959. Dan pada saat itu, atau momen itu, beliau menjelaskan tentang berita pikiran ilmiah tentang kemungkinan jalan keluar dari kesulitan mengenai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, jadi ketiga inilah yang menjadi basis atau eh, gagasan-gagasan dari Profesor Notonegoro yang tertuang dalam ketiga hal ini. Dan nanti itu akan ada satu buku
eh, lanjutan dari pemikiran-pemikiran Profesor Notonegoro, bagaimana Profesor Notonegoro ini mengilmiahkan Pancasila itu. Dan itu ada eh, Pancasila sebagai sebagai ilmiah populer itu. Jadi ada bukunya. Dan sekarang yang akan saya bahas adalah berkaitan dengan ini. Tiga pidato yang menjadi basis utama dari bagaimana kita melihat runutan dari pemikiran Profesor Notonegoro. Oke. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita membaca secara cermat isi dari pidato Profesor Notonegoro ketika sebagai dimandat atau beliau dimandatkan sebagai seorang promotor apa promotor Insinyur Soekarno pada bidang ilmu hukum pada saat itu penganugerahan doktor honoris causa. Nah, ada beberapa hal-hal yang menjadi catatan-catatan penting dan fundamental yang dijelaskan oleh Profesor Notonegoro dalam pidatonya. Yang pertama, nah ini kelihatan. Yang pertama, beliau menjelaskan bagaimana Soekarno itu sebagai pencipta Pancasila. Nah, ini hal yang pertama yang beliau diungkapkan atau paragraf pertama bagian awal yang beliau jelaskan di dalam pidato tersebut. Nah, ini. Dan ketika kita baca dengan telisik ya, dengan cermat teman-teman bahwa beliau menjelaskan bagaimana Soekarno itu sebagai pencipta Pancasila. Nah, ini sehingga akan terkesan bagaimana Profesor Notonegoro itu menjadi seorang Soekarnois, Soekarno banget, gitu. Karena beliau menjelaskan bagaimana eh, apa perumusan atau Soekarno itu menciptakan Pancasila. Nah, pada momen itu bagaimana eh, pidato dari Profesor Notonegoro ini juga mengakui ada sebuah pengakuan terhadap jasa Soekarno sebagai pencipta Pancasila terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, pendidikan, pengajaran, serta ilmu pengetahuan. Ini menjadi menarik, teman-teman, karena beliau menjelaskan begitu apik sekali bagaimana Soekarno itu menciptakan Pancasila. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana tanggapan-tanggapan Soekarno tentang ini. Kemudian kedua, Pancasila dalam arti material. Nah, di sini di pidato Profesor Notonegoro ini jelas sekali bagaimana mendudukkan Soekarno yang pertama kalinya melahirkan dan mengusulkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, ini beliau menjelaskan sangat rinci sekali bahwa eh, Pancasila itu sebagai ideologi, gitu, filosofis Grondslag dan Weltanschauung. Jadi sebagai ideologi atau dasar negara, sebagai filosofis Grondslag atau dasar filsafat, gitu. Kemudian Weltanschauung atau sebagai pandangan hidup. Nah, ini Pancasila dalam arti material. Bagaimana Notonegoro, Profesor Notonegoro menjelaskan tentang itu. Jadi Pancasila itu sebagai dasar filsafat negara, sebagai ideologi, sebagai filosofis Grondslag, dan sebagai Weltanschauung. Ini, ini menarik sekali. Kemudian ketiga, Pancasila hasil perenungan jiwa yang dalam. Nah, ini juga eh, Profesor Notonegoro membaca tentang bagaimana hadirnya atau lahirnya Pancasila sebagai suatu perenungan jiwa yang mendalam. Jadi Pancasila itu bukan ujuk-ujuk lahir dan ujuk-ujuk dibuat, dirangkai kalimat yang kita baca sekarang, yang kita pahami sekarang dengan lima sila itu. Itu bukan lahir dengan serta-merta seperti itu. Tetapi ada proses, ada perenungan jiwa yang mendalam, ada bagaimana eh, memahami, menyelidiki, merefleksikan ragam apa bangsa Indonesia ini sehingga menghadirkan atau melahirkan Pancasila itu. Ini. Jadi Profesor Notonegoro juga menjelaskan bahwa Pancasila bukanlah suatu konsepsi politik, tetapi buah hasil perenungan jiwa yang dalam.
bukan hasil pendidikan cipta yang seksama atau buah hasil pendidikan cipta yang seksama. Ini menarik sekali. Jadi beliau menjelaskan bahwa bagaimana hadirnya Pancasila itu bukan sebagai konsepsi politis, Saudara. Ini, tapi renungan yang mendalam, renungan jiwa, pendidikan cipta yang seksama. Nah, ini gagasan bagaimana kita memahami Pancasila itu tidak hanya kita ketahui atau pengetahuan kita tentang lima sila itu saja, tapi bagaimana proses-proses ini, bagaimana kehadiran dari Pancasila ini. Kemudian yang keempat, Pancasila dalam peraturan negara. Nah, Profesor Notonegoro juga menjelaskan bahwa Pancasila telah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada bagian pembukaan maupun bagian penutup. Nah, jadi muatan-muatan Pancasila, walaupun tidak secara spesifik ya hadir eh, di dalam pembukaan, tetapi muatan-muatan itu menghadirkan Pancasila sebenarnya. Dan di bagian penutup itu jelas Pancasila, kelima dasar, kelima poin ini atau kelima sila ini itu termaktub di dalam bagian penutup Undang-Undang 1945. Sedangkan bagian pembukaannya itu sudah jelas dari muatan-muatan Pancasila. Misalnya dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, itu sebagai pengejawantahan dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nilai-nilai apa kemanusiaan yang adil dan beradab itu juga termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi apa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu kan masuk sebagai pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Itu. Jadi eh, apa Profesor Nontonegoro sangat apik sekali menjelaskan tentang ini. Bagaimana tidak hanya Pancasila itu hadir di akhir saja, di akhir penutup Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga pembukaan undang-undang itu juga mengandung esensi dari Pancasila. Gitu. Jadi ini sangat ketika saya membaca utuh dari satu buku ini, saya memahami oh ternyata luar biasa sekali hadirnya Pancasila dan bagaimana irisan-irisannya, internalisasinya dengan beberapa hukum atau beberapa undang-undang itu sangat luar biasa sekali. Kemudian selanjutnya, yang kelima atau poin yang kelima adalah Pancasila dalam kenyataan masyarakat. Nah, di sini juga teman-teman, Profesor Notonegoro menjelaskan bahwa Pancasila, nah ini Pancasila merupakan corak warna atau watak masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang beradab dan berkebudayaan. Jadi hadirnya Pancasila ini merupakan apa kesinambungan dari beberapa hal-hal yang disampaikan di awal bahwa Pancasila itu memberikan warna sebenarnya. Jadi warna dan corak masyarakat Indonesia yang sangat beradab dan sangat berbudaya itu terimplikasikan atau terejawantahkan di dalam Pancasila, terwakilkan di dalam Pancasila, terumuskan, terkonsepkan di dalam Pancasila. Sehingga luar biasa sekali ketika kita membaca Pancasila secara utuh, itu sangat berkaitan juga dengan corak masyarakat Indonesia. Ini, ini Profesor Nontonegoro menempatkan atau memposisikan Pancasila itu dengan demikian. Kemudian Pancasila sebagai asas kerohanian. Nah ini, jadi Pancasila tidak hanya mencerminkan corak kehidupan masyarakat Indonesia, tetapi Pancasila sebagai asas kerohanian. Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang mengandung spirit rohani dan religius. Ini. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai pegangan dan pedoman bagi ilmu pengetahuan. Nah, ini. Jadi tidak hanya sebagai asas kerohanian saja, tetapi bagaimana eh, aplikasinya atau penerapannya atau kontekstualisasinya pada eh, apa pengembangan atau pedoman dari ilmu pengetahuan. Jadi segala
eh, berkaitan dengan ilmu pengetahuan, riset dan teknologi mungkin ya. Ini sangat sangat diharapkan untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila juga. Jadi di sini dijelaskan bahwa Pancasila itu bisa sebagai subjek pengetahuan dan Pancasila itu juga bisa sebagai objek pengetahuan, objek ilmu pengetahuan. Nah, itu. Jadi kalau Pancasila sebagai subjek ilmu pengetahuan, maka Pancasila itu dijadikan sebagai perspektifnya. Kita melihat berbagai keilmuan, sosiologi, ekonomi, eh, culture, kemudian religious studies dan sebagainya. Itu kalau kita menggunakan Pancasila sebagai subjek ilmu pengetahuan, maka Pancasila itu sebagai perspektifnya. Jadi yang melihat, yang memotret atau yang membingkai dari keilmuan-keilmuan itu. Misalnya ekonomi, apa perspektif Pancasila. Jadi Pancasila itu juga dapat dijadikan sebagai subjek ilmu pengetahuan. Kemudian Pancasila itu juga sebagai objek dari ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita berbicara Pancasila sebagai objek dari ilmu pengetahuan, maka Pancasila ini sebagai bidang kajian atau muatan kajian yang dikaji. Nah, ini dengan menggunakan perspektif-perspektif yang lain. Jadi Pancasila itu sebagai bahan kajiannya, bahan material yang kita kaji itu. Kemudian Pancasila sebagai pangkal sudut pandang dalam penyelidikan. Nah, di sini Profesor Notonegoro menjelaskan bagaimana sebenarnya Pancasila itu dipandang dari sudut pandang ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini. Jadi Pancasila itu sebagai satu paradigm juga yang mengkoridori atau yang membingkai dari eh, apa berbagai basis-basis pendidikan, berbagai basis-basis riset dan sebagainya. Jadi muatan etiknya itu berkaitan dengan Pancasila. Kemudian yang kesembilan, pertanggungjawaban ilmiah bagi sila ketuhanan. Nah, di sini juga Profesor Notonegoro sangat jelas sekali, sangat holistik sekali menjelaskan bagaimana ketuhanan bukanlah semata-mata kepercayaan belaka, akan tetapi dapat dipahami dengan alasan-alasan pikir yang rasional. Nah, ini. Jadi, bagaimana sebenarnya ini hal yang menarik sekali kalau saya lihat ya, saya baca dan saya renungkan. Ternyata luar biasa sekali bagaimana Profesor Notonegoro mampu untuk menghadirkan hal-hal yang ini, hal-hal yang sublim di dalam Pancasila atau dalam hadirnya Pancasila itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang muatan yang ke-10 atau sub yang 10, Pancasila terhadap soal-soal fundamental dalam ilmu pengetahuan. Nah, di sini Pancasila sebagai satu bentuk kenyataan dari masyarakat Indonesia. Pancasila merupakan pegangan untuk menentukan sikap. Jadi landasan etis atau etik seseorang itu ditentukan atau dibingkai oleh Pancasila. Jadi keren sekali kalau kita eh, merenungkan Pancasila ini, bagaimana Pancasila ini sebagai basis moral kita, sebagai basis human atau kemanusiaan, sebagai basis dari etik. Ini keren sekali ketika kita ejawantahkan dalam perilaku-perilaku sosial kemasyarakatan. Kemudian, Pancasila hubungan antara ilmu pengetahuan dan keadaban atau etika. Nah, ini merupakan korelasi atau kesinambungan dari hal-hal yang dijelaskan pada bahasan-bahasan sebelumnya oleh Profesor Ponorogo. Nah, Pancasila menyandarkan ilmu pengetahuan yang berpegang pada kebaikan. Jadi, termasuk dari etika, penelitian, dan sebagainya, itu harus bersandar pada Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan tentang negara dan hukum. Jadi, Pancasila mempunyai arti dan manfaat yang sangat besar dalam segala hal, seperti jawaban atas pertanyaan asal daripada negara, sifat daripada negara, dan tujuan daripada negara. Ini jelas sekali di konteks dari lahirnya Pancasila. Ini sangat jelas sekali memberikan gagasan-gagasan tentang ini.
menjelaskan prinsip-prinsip tentang ini, asal daripada negara, sifat daripada negara, dan tujuan daripada negara. Dan ini akan termaktub di dalam undang-undang, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan di akhir dari pidato penganugerahan Dr. honoris causa itu, Profesor Notonegoro menjelaskan bahwa memiliki Pancasila adalah sebuah kebahagiaan. Jadi ini yang membedakan kita, negara Indonesia, dengan negara-negara lain. Karena kita mempunyai 5 prinsip ini. Nah, sehingga di akhir pidato dari Profesor Notonegoro itu ditutup dengan ini, dengan beberapa paragraf yang menjelaskan bagaimana sebenarnya Pancasila atau memiliki Pancasila sebuah anugerah, sebuah kebahagiaan gitu. Karena Pancasila ini sebagai suatu prinsip yang dapat menyatukan berbagai perbedaan kepentingan dengan 5 silanya ini. Ini luar luar biasa sekali, teman-teman. Nah, itu tadi berkaitan dengan pidato eh, beliau sebagai promotor pada promosi Doktor Honoris Causa Insinyur Soekarno pada 19 Desember 1951 di UGM. Nah, selanjutnya adalah pidato Dies Natalis Universitas Airlangga pada 10 November 1955, teman-teman. Jadi ini menjelaskan atau pidato dari Profesor Notonegoro. Beliau menjelaskan bagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pokok kaidah fundamental dari negara. Karena di sini termuat Pancasila sebagai start fundamental norm gitu. Itu. Nah, yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan penjelmaan daripada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang ditinjau dari filsafat hukum dan ilmu hukum. Nah, ini. Jadi Profesor Notonegoro juga menjelaskan bagaimana posisi pembukaan undang-undang itu yang bisa dilihat dari filsafat hukum dan ilmu hukum, teman-teman. Kemudian yang kedua, atau poin yang kedua yang saya temukan di dalam buku atau di dalam pidato Profesor Notonegoro ini, yaitu susunan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencakup 4 hal, teman-teman. Hal yang pertama itu merupakan pernyataan hak segala bangsa atas kemerdekaannya. Nanti uraiannya akan saya jelaskan ya. Kemudian yang bagian yang kedua mengandung pernyataan tentang berhasilnya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bagian ketiga itu berisi tentang pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia. Dan bagian keempat dari pembukaan Undang-Undang 1945 itu mengikrarkan pernyataan pembentukan pemerintah negara dengan dasar kerohanian negara yang lazimnya disebut Pancasila. Itu. Kemudian, nah ini berkaitan dengan eh, pidato Profesor Notonegoro, teman-teman. Jadi selanjutnya yang saya jelaskan tadi, bagian pertama, kedua, dan ketiga merupakan segolongan pernyataan yang tidak ada hubungan organis dengan Undang-Undang Dasar. Bagian-bagian itu mengenai keadaan dan peristiwa yang mendahului terbentuknya negara Indonesia. Itu. Kemudian bagian keempat itu merupakan pernyataan mengenai keadaan setelah negara Indonesia ada dan mempunyai hubungan kausal dan organis dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu. Kemudian poin yang ketiga, adapun hubungan ini memiliki beberapa sudut. Satu, undang-undang itu ditentukan akan ada. Kedua, yang yang akan diatur dalam undang-undang ialah tentang pembukaan pemerintah negara. Bagian ketiga, negara Indonesia berbentuk republik. Dan bagian keempat, ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara. Ini bagaimana kita akan lihat berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Profesor Tontonegoro.
Nah, ini teman-teman, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bagian pertama dari pembukaan undang-undang, nah ini seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana Profesor Notonegoro menjelaskan bahwa bagian pertama ini berisi tentang pernyataan kemerdekaan yang menegaskan bahwa, nah ini kalimatnya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Bagian ini sebenarnya berisi tentang hak akan kemerdekaan. Dan di dalam undang-undang yang dimaksudkan hak akan kemerdekaan bukan hak atas kemerdekaan individu. Nah, bukan hak atas apa yang dimaksudkan bukan secara individu. Nah, melainkan ada sambungannya. Maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Gitu. Juga bukan hak kemerdekaan individu. Karena yang digunakan sebagai dasar adalah pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi di sini tegas sekali. Kemerdekaan yang dimaksud adalah bukan kemerdekaan individu. Nah, kemudian hak kemerdekaan bukan juga eh, yang didapatkan atau yang dialami oleh individu saja. Kemudian selanjutnya, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar bagian kedua berisi tentang pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, kalimatnya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi kemerdekaan itu diwujudkan dalam bentuk suatu negara, menyusun suatu negara atas kekuatan sendiri. Nah ini, karena yang dirumuskan adalah pernyataan tentang kemerdekaan Indonesia, sehingga berisi tentang apa bagaimana sebenarnya suatu negara itu harus bisa merdeka, harus bisa menyusun kekuatannya sendiri. Dan ini merupakan satu kewibawaan bagi suatu bangsa. Itu. Kemudian bagian yang ketiga teman-teman sekalian berisi tentang pernyataan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, jadi bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia itu atas kekuatan bangsa Indonesia sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat dan untuk kepentingan serta kebahagiaan seluruh rakyat. Ini. Jadi bagaimana Profesor Notonegoro mampu menjelaskan tentang ini. Nah, kemudian rumusan pembukaan undang-undang bagian yang keempat itu jelas sekali berkaitan dengan tujuan negara, apa yang menjadi tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Nah, ini merupakan satu tujuan negara. Nah, kemudian yang kedua, berisi tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu. Kemudian ada bentuk negaranya. Jadi di sini juga dijelaskan bagaimana bentuk negara itu yang berdasarkan republik. Kemudian ada hal dasar kerohanian filsafat negara yang berupa Pancasila. Nah, Pancasila yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar itu sebagai stat fundamental norm atau pokok kaidah negara yang fundamental yang termuat di dalam bagian keempat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini. Jadi bagaimana sebenarnya Pancasila itu sebagai stat fundamental norm, teman-teman? Yang pertama,
Saat berlakunya pembukaan undang-undang tanggal 18 Agustus tahun 1945, maka muncullah tertib hukum Indonesia. Jadi ada kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, ada kesatuan asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu. Ada kesatuan waktu dalam mana peraturan-peraturan peraturan hukum itu berlaku, dan ada kesatuan daerah di mana perlakuan-perlakuan peraturan-peraturan itu berlaku. Nah, ini yang memunculkan atau ini yang menimbulkan tertib hukum Indonesia. Kemudian yang ketiga, pokok kaidah negara yang fundamental atau stat fundamental norm itu ditentukan oleh pembentuk negara dan memuat ketentuan-ketentuan pertama yang menjadi dasar negara. Itu teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, pembukaan undang-undang mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia. Yang pertama, menjadi dasarnya karena pembukaanlah yang memberikan faktor-faktor mutlak bagi adanya tertib hukum Indonesia. Dan yang kedua, memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya. Nah, ini bagaimana kedudukan Pancasila itu sebagai stat fundamental norm di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini di dalam seminar seminar Pancasila yang disampaikan oleh Profesor Nontonegoro, dan ini satu temuan ya, satu epistemologi Pancasila, bagaimana kita memahami Pancasila itu menurut Profesor Nontonegoro adalah eka Pancasila. Jadi Pancasila, panca itu artinya lima, sila itu dasar. Sebenarnya bangsa Indonesia tidak memiliki lima dasar, tetapi satu, yaitu Pancasila. Yang disebut oleh Profesor Notonegoro itu adalah Eka Pancasila. Gitu. Jadi Pancasila dalam pandangan Profesor Notonegoro dipahami sebagai Eka Pancasila dan sila-silanya saling terkait satu sama lain, bukan terpisah-pisah. Dan ini menjadi satu temuan yang menarik yang dilakukan atau yang dirumuskan oleh Profesor Notonegoro. Karena beliau membaca Pancasila bukan sebagai lima dasar, tetapi satu dasar yang disebut Eka Pancasila, atau Insinyur Soekarno menyebutnya dengan Pancatunggal. Nah, ini Eka Pancasila. Jadi Eka Pancasila itu bukan Eka Sila, bukan hanya satu dasar, bukan juga Pancasila yang artinya lima dasar, tetapi menjadi satu kesatuan Eka Pancasila. Itu. Nah, Pancasila itu tersusun secara hierarkis dan berbentuk piramidal. Jadi piramidalnya itu piramidal terbalik, teman-teman. Jadi sila ketuhanan yang Maha Esa ini memberikan pedoman, memberikan satu prinsip kepada sila-sila selanjutnya. Gitu. Pada empat sila ke bawahnya. Nah, sehingga ketika membaca Pancasila, maka ini secara konsisten dan secara berkelanjutan. Artinya secara runut. Jadi ketuhanan itu menjadi basis kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Jadi menurut Profesor Notonegoro, ketika kita membaca Pancasila atau ketika kita membaca ketuhanan yang Maha Esa, maka ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, ketuhanan yang berpersatuan, ketuhanan yang berdemokrasi, dan ketuhanan yang berkeadilan sosial. Ketika kita juga membaca kemanusiaan yang adil dan beradab, maka yang kita baca adalah kemanusiaan yang berketuhanan, kemanusiaan yang berpersatuan, kemanusiaan yang berdemokrasi, kemanusiaan yang berkeadilan sosial. Demikian juga sila persatuan Indonesia, persatuan yang berketuhanan, persatuan yang berkemanusiaan, persatuan yang berdemokrasi, dan persatuan yang berkeadilan sosial. Demikian juga seterusnya. Jadi sila pertama ini sebagai atau sebagai prinsip apa yang menjadi basis ya dari sila-sila selanjutnya.
Dan ketika kita membaca setiap sila itu selalu bergandengan, selalu berkelanjutan, bukan tunggal-tunggal saja. Nah, ini menjadi satu temuan yang menarik yang ketika saya baca rumusan dari eh, Profesor Notonegoro. Nah, jadi em, perlu juga ketika saya membaca dari hasil pemikiran Profesor Notonegoro, maka ada suatu bentuk refleksi, ada suatu bentuk evaluasi ketika saya membaca keseluruhan dari pidato Profesor Notonegoro. Yang pertama, pidato Profesor Notonegoro ketika di promosi doktor, ketika beliau sebagai promotor di Universitas Gajah Mada, sebagai promotornya Insinyur Soekarno, eh, jadi beliau sangat Soekarnois itu, karena menjelaskan bahkan mungkin sangat berlebihan ya ketika menjelaskan eh, Pancasila itu diciptakan oleh Soekarno atau Soekarno sebagai pencipta Pancasila. Bahkan ketika Bung Karno pidato itu mungkin ini sebagai suatu bentuk kerendahan hati dari Bung Karno juga ya. Beliau menampik hal itu. Jadi Bung Karno bukan sebagai pencipta Pancasila, tetapi penggali Pancasila. Nah, ketika dia menggali masyarakat Indonesia yang secara utuh, beliau eh, mengklaim menemukan 5 berlian, dan 5 berlian itu yang beliau sebut sebagai Pancasila. Jadi Pancasila ini sebenarnya sudah ada di dalam marwah masyarakat Indonesia dan digali oleh Soekarno. Jadi Bung Karno menampik hal itu. Jadi Bung Karno bukan sebagai pencipta Pancasila, tapi beliau lebih menggali dan menemukan Pancasila yang sebenarnya sudah bersenyawa dengan masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada juga pandangan menarik dari Profesor Notonegoro, karena ketika Pancasila diterjemahkan menjadi Pancasila dengan pandangan objektif ya, ini mulai dari Soekarnois menjadi desoekarnoisasi. Awalnya Profesor Notonegoro ketika menjadi promotor itu mungkin ya beliau Soekarnois lah. Karena apapun itu dijelaskan pasti berkaitan dengan Soekarno. Nah, ketika Pancasila itu eh, dijelaskan lebih secara objektif, secara ilmiah, ini justru menghilangkan Soekarno sebagai yang dikatakan sebagai pencipta Pancasila di awal itu. Karena ini mungkin agar Pancasila itu terlepas dari tafsir-tafsir, mungkin tafsir Soekarno, tafsir Hatta, dan sebagainya, akan terlepas lah. Dan Pancasila itu menjadi objektif ya. Ini. Kemudian, hal yang saya temukan itu yang paling menarik itu adalah epistemologi Pancasila. Bagaimana kita memahami Pancasila itu secara keteraturan, secara keseluruhan. Dalam eh, terminologi yang digunakan oleh Soekarno, Notonegoro adalah Eka Pancasila itu tadi. Atau kalau yang digunakan oleh Soekarno adalah eh, Pancatunggal itu tadi. Ini menjadi basis eh, hal yang prinsip yang dijelaskan dalam pidato eh, dari Profesor Notonegoro dalam buku Pancasila Dasar Falsafah Negara yang memuat 3 momentum penting, dan di dalam 3 momentum penting itu kita bisa temukan pemikiran-pemikiran atau eh, pandangan-pandangan Profesor Notonegoro tentang Pancasila itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman berkaitan dengan bagaimana pandangan Profesor Notonegoro tentang Pancasila, dan saya mohon maaf jika ada satu kekeliruan dan satu hal mungkin ada salah kata, salah ucap dan lain sebagainya, dan saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Santi 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 Om, Widak Dongkian Rahayu.